Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 131. Mereka mengatur agar dia tinggal di villa sendirian. Apakah dia tidak tinggal bersama dengan pengawal? Apakah tidak ada asrama untuk pengawal? Ben tercengang, hasil ini jauh melebihi harapan mereka. Jack terkekeh. Aku memang bertemu dengan pengawal Drake, tetapi mereka benar-benar sampah. Oleh karena itu, tidak ada satupun dari mereka yang layak untuk menjadi lawanku. Patriark keluarga Drake, James Drake, sepertinya menyukaiku. Dia mengatakan, keahlianku sebanding dengan harga $20 juta sebulan. Selanjutnya, Patriark juga mengatakan, pengawal itu diatur untuk menguji kemampuanku. Mereka ingin melihat, apakah aku seseorang yang tahu bagaimana memenangkan pertarungan, juga, apakah aku seseorang yang pemberani. Jelas, aku lulus semua ujian itu. Jack terbatuk pelan, berbicara dengan nada datar. Bibir Selena sedikit terbuka, kecemasan menggerogoti isi perutnya. Suaminya tidak pernah mengatakan hal seperti itu sebelumnya, dan dia tidak berkedip saat berbohong. Benarkah? Itu hanya ujian. Dan itu sudah diatur sebelumnya. Jadi, kamu akan pergi bekerja besok. Fiona praktis merasa kegirangan begitu dia mendengarnya, memikirkan tentang $20 juta sebulan. Tentu saja dia serius, Bu. Bagaimana dia bisa berbohong kepadamu tentang hal-hal semacam ini? Kamu bisa mengikutinya untuk bekerja besok jika kamu tidak percaya padanya. Lihat, apakah masih ada pengawal yang berani menghalangi jalannya? Selena menjelaskan, dan dia menatap ibunya. Kalau begitu, biarkan aku mengambil $300.000 darimu. Ini semua salahmu, aku mengambil begitu banyak uang secara tiba-tiba, aku pikir uang itu sebagai tebusan. Aku memang melihat Jack memukuli pengawal itu, dengan mata kepalaku sendiri. Ekspresi kesal Fiona, telah lama digantikan oleh ekspresi kegembiraan. Jadi, Jack, bahkan patriark keluarga Drake, telah mengakui potensimu dan sangat menghormatimu. Andrew bertanya pada Jack saat dia melangkah maju. Semua orang menatapnya dengan tatapan antisipasi. Bagaimanapun, keluarga Drake adalah keluarga terkaya di Eastfield. Itu benar, aku sangat mampu bertarung, itu pada dasarnya. Jack menjawab, senyum terpampang di wajahnya. Oh, itu berita yang sangat bagus. Aku pikir kalian berdua diculik, karena belum pulang meskipun hari sudah larut malam. Ketegangan di dada Joan akhirnya mereda. Oh ya, kenapa kalian mengikutiku? Kalian bisa saja mengatakan sesuatu kepadaku, jika ingin mengantarku pergi bekerja. Kegembiraan muncul dalam diri Jack, saat dia menatap Fiona. Dia sudah mengetahui, tentang bagaimana mereka bersembunyi di kedai kopi, dia hanya malas untuk memanggil mereka. Oh, tidak seperti itu, Jack. Kami tidak mengikutimu, kami hanya ingin memeriksa situasinya karena kami peduli padamu. Fiona tertawa canggung. Semuanya baik-baik saja, selama kamu baik-baik saja. Sebuah pemikiran muncul di benaknya, setelah dia mengatakan itu dan dia melanjutkan, ngomong-ngomong, Jack, kurasa kamu tidak akan menerima gajimu, tepat pada saat Tuan Tua Taylor merayakan ulang tahunnya. Bisakah kamu bertanya pada Nona Tanya, dan melihat apakah mereka bisa memberimu gaji bulan ini lebih awal? Kita akan menggunakan setengahnya untuk memberi kompensasi kepada Ivan, dan setengahnya lagi untuk membeli sesuatu sebagai hadiah Tuan Tua Taylor. Kamu tidak ingin aku membayar mahar lagi. Alis Jack berkerut, Fiona begitu ngotot terhadap hadiah pertunangan, dan akan mengganggunya tentang hal itu hampir setiap hari. Kenapa dia tiba-tiba menjadi begitu baik? Bab 132. Tidak ada mahar, bermimpilah. Fiona memutar matanya ke arah Jack, ketika dia mendengar kata-katanya. Dengan seringai di wajahnya, dia menegaskan, itu seperti ini, kamu tidak akan bisa mendapatkan $30 juta secara langsung, tetapi kamu telah memukuli Ivan sampai babak belur. Jadi, kamu harus memberinya $10 juta sebagai kompensasi. Selain itu, kamu sudah mengatakan, kamu akan membeli hadiah senilai $10 juta sebagai hadiah ulang tahun lelaki tua itu, jadi kamu harus menepati janjimu. Fiona berhenti sebentar di sini sebelum melanjutkan, itulah sebabnya, kamu harus mengeluarkan $20 juta tidak peduli bagaimanapun caranya. Keluarga Taylor akan menganggapmu lebih berharga, jika kamu bisa melakukan semua itu. Terlebih lagi,
jika mereka mengetahui kamu akan menjadi pengawal untuk keluarga Drake, mereka pasti akan menganggapmu sebagai seseorang yang cakap, dan mereka tidak akan pernah bisa mengeluarkanmu dari keluarga Taylor. Lalu, bagaimana dengan mahar 10 juta dolar itu? Jack bertanya dengan senyum kering di wajahnya. Aku juga sudah memikirkannya. Karena kamu akan menghabiskan gaji bulan pertamamu untuk semua itu, berikan saja kepadaku, setelah kamu menerima gaji bulan keduamu. Tidak hanya 10 juta dolar, aku menaikkan harganya menjadi 20 juta dolar. Dengan seringai yang tidak pernah hilang, dia mengulangi, aku sudah memikirkan semuanya. Lagi pula, kamu dan Selena sudah memiliki Kylie, jadi, aku akan mengakuimu sebagai menantuku, begitu kamu memberikan 20 juta dolar itu kepadaku. Kamu tidak akan bisa mengalahkan tuan muda kaya dari keluarga bangsawan dalam hal kekayaan, tapi aku akan menyetujui kalian berdua, asalkan Selena bahagia. Pemahaman yang dingin menyapu kesadaran Jack. Untuk sesaat, dia berpikir Fiona bersikap masuk akal, dan berpikir untuk kepentingannya. Pada akhirnya, tentu saja, dia menginginkan lebih banyak uang. Bu, kenapa kamu melakukan semua ini? Bagaimana kamu bisa menaikkan hadiah pertunangan sesukamu? Itu juga kenaikan yang cukup besar. Selena terdiam sesaat, ibunya menjadi semakin sombong dari hari ke hari. Apa yang kamu tahu? Aku belajar satu prinsip selama 5 tahun ini, uang adalah raja. Uang memberikan jaminan keamanan bagimu. Kamu tidak akan menjadi bahan tertawaan orang lain, jika kamu keluar rumah dengan banyak uang. Teman-teman lamaku, orang-orang yang sering pergi belanja denganku, dan juga sering mengunjungiku, mereka semua mengabaikanku, ketika kita ditendang keluar dari keluarga Taylor 5 tahun lalu. Ketika aku mencoba untuk menemui mereka, mereka akan menghindariku, seolah-olah aku seperti wabah. Fiona berhenti sejenak, lalu melanjutkan, jangan bilang kalau aku terlalu menuntut kepada Jack, dengan meminta 20 juta dolar. Kamu adalah wanita paling cantik di Eastfield, jadi bagaimana jika aku meminta 20 juta dolar? Tuan muda Wilson bahkan mengatakan, dia akan menikahimu untuk 50 juta dolar. Ini adalah kerugian bagiku, untuk membiarkan bajingan ini menikahimu, hanya dengan 20 juta dolar saja. Aliran keluhan tiba-tiba mengalir keluar dari mulut Fiona. Sentuhan akhir untuk drama itu adalah, dia duduk di tanah sambil meratap. Bu, bagaimana kamu bisa begitu perhitungan? Tuan muda Wilson gemuk seperti babi, dan dia adalah seseorang yang mesum. Aku sangat tahu pria seperti apa dia. Selena mengerutkan kening, lalu menatap Jack. Tuan muda Wilson bahkan tidak sebanding dengan bagian kecil dari Jack. Tidak masalah. Pada saat ini, Jack datang ke hadapan Fiona, dengan senyum kecil di wajahnya. Ibu benar, dia berbicara. Kamu wanita paling cantik di seluruh Eastfield. Kalau begitu, aku setuju dengan 20 juta dolar, selama ibu mengakui aku sebagai menantu, 20 juta dolar bukan apa-apa. Bahkan, 2 miliar dolar pun tidak masalah. Dari bau alkohol di tubuhmu, kamu pasti sudah minum banyak malam ini. Berhenti membual tentang hal-hal yang tidak bisa kamu lakukan, cibir Fiona saat matanya menyapu ke arahnya dengan jijik. Dia tidak akan pernah percaya, Jack bisa membayar 2 miliar dolar. Aku tidak ingin 2 miliar dolar, beri saja aku 20 juta dolar dan aku akan mengakuimu sebagai menantuku. Sementara itu, Sena dan Ben terdiam di samping, dagu mereka merendah dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Mereka mengira Jack telah membuat dirinya dalam masalah, dan telah menegurnya tanpa henti. Mereka tidak pernah mengira, dia akan bisa bekerja untuk keluarga Drake. Ternyata, tidak terjadi apa-apa dengan Jack, untuk berkelahi dengan pengawal Drake pagi ini. Jika dia pergi, dia akan kehilangan kesempatan emas, untuk pekerjaan yang begitu menguntungkan. Senang rasanya Jack dan kakak sudah kembali ke rumah dengan selamat. Istirahatlah, semuanya. Kalian pasti lelah. Ben terbatuk canggung. Aura banteng yang mengamuk dari sebelumnya, sekarang telah menjadi seperti permen kapas yang lembut. Dia mengucapkan nama Jack dengan sangat hormat, seolah-olah itu adalah nama seorang raja yang legendaris. Aku setuju, kalian harus istirahat dulu. Kalian berdua juga harus pergi bekerja besok pagi. Sena ingin menggali lubang dan membenamkan wajah di dalamnya. Dia dan Ben kembali ke kamar mereka. Oh ya, apakah kalian berdua makan malam di luar? Apakah kalian benar-benar menghabiskan 300.000 dolar? Bab 133. Fiona baru saja mengingat sesuatu,
setelah Ben dan Sena pergi. Selena telah mengatakan sesuatu tentang pergi makan malam di luar melalui telepon, dan akan menghabiskan sekitar $300.000. Sepertinya, mereka benar-benar keluar untuk makan malam. Jangan bilang lagi, Bu. Itu bencana, dan ini pertama kalinya bagiku, untuk makan di hotel bintang 6 juga. Itu semua karena Kepala Departemen Pengadaan, Sonia Neal. Selena menghela nafas panjang, sebelum memberitahu Fiona mengapa dia harus mentraktir mereka makan, di tempat yang begitu mewah. Kepala departemen itu, seorang wanita jalang dan oportunistik. Dia hanya mencari alasan untuk menyingkirkanmu, karena dia tidak ingin melihatmu menjadi manajer. Kata Fiona. Aku akan membantumu dengan mengganti biaya makan malam ini. Kamu harus menunjukkan kepada semua orang, apa yang bisa kamu lakukan. Jika kamu mentraktir semua orang untuk makan, pekerja lain pasti akan mendengarkanmu mulai sekarang. Fiona merasakan kebencian di dalam hatinya, ketika dia mendengar putrinya bercerita. Kerutan di dahinya dengan cepat berkerut, lalu, dari mana kamu mendapatkan $300.000? Bukankah kamu hanya memiliki $100.000 bersamamu? Jacklah yang mengeluarkan $2 juta ketika kita pergi makan malam. Selena memandang Jack, senyum masam memutar bibirnya. Tidak mungkin, Jack sebenarnya masih memiliki sisa $2 juta. Sepertinya, dia memiliki bonus lebih dari $3 juta setelah pensiun dari militer. Tidak mungkin dia menghabiskan semuanya, kan? Bagaimana dengan sisa uangnya? Mata Fiona menjadi cerah setelah dia mendengar ini. Kita hanya menghabiskan $600.000, masih ada sisa $1,4 juta lagi. Tatapan Selena berkedip ke arah ibunya, dia menundukkan kepalanya. Kami bertemu dengan seorang wanita muda yang sangat menyedihkan, katanya. Dengan nada meminta maaf, dia melanjutkan berkata, ayahnya sakit parah dan harus segera dioperasi, jadi, kami memberikan sisa uang itu untuk membantunya. Kamu memberikan semua sisa uang kepadanya. Fiona hampir pingsan di tempat. Kamu memberikan uang sebanyak itu. Apakah kalian berdua ingin memberiku serangan jantung? Tidak masalah, Bu. Apakah kita kekurangan uang sekarang? Bukankah kamu sendiri masih mempunyai $800.000 di rekeningmu? Lagi pula, Jack dan aku sudah bekerja, dan gaji kita tidak terlalu buruk. Semuanya akan menjadi lebih baik dalam 2 bulan lagi. Jantung Selena berdebar karena malu. Dia ingin membohongi ibunya, tetapi dia menyerah pada akhirnya. Dia tidak ingin berbohong, dan tetap tidak pandai dalam hal berbohong. Pucat Fiona berubah menjadi pucat hijau. Kamu memberikan $1,4 juta kepadanya. Kamu bisa saja memberinya $100.000, $200.000, atau berapapun itu. Aku ibumu sendiri, dan kamu hanya memberiku $800.000, yang baru saja aku terima. Kamu memberi seseorang, yang baru saja kamu temui pertama kali, sebanyak $1,4 juta. Apa-apaan itu? Apakah kalian berdua seorang miliarder? Bagaimana kalian bisa membuang uang dengan begitu mudah? Sudahlah, jangan berdebat lagi, ini sudah larut. Kamu juga tahu, putri kita mempunyai jiwa yang sangat baik, dan suka menolong. Dia tidak akan pernah bisa berhenti, untuk membantu seseorang yang sedang sekarat. Andrew mengangkat dirinya berdiri. Dia memandang Jack, setelah dia memuntahkan nasihat terakhir itu. Jack, kakiku terasa lebih baik sekarang, katanya. Bantu aku melanjutkan terapinya besok pagi. Tentu saja, ayah. Jawab Jack sambil tersenyum. Brotherskar, akhirnya kami menemukan tempat tinggal Selena dan keluarganya. Rumahnya ada di depan sana, tidak terlalu jauh dari sini. Setelah beberapa saat, lewat pukul 11 malam, seorang bawahan datang ke hadapan Scar dan anak buahnya, untuk melaporkan situasinya. Baiklah, ayo kita pergi. Ned, lebih baik kamu mentraktirku minum setelah aku membantumu membalas dendam. Pria berwajah bekas luka itu berkata kepada Ned, sambil tertawa dingin. Jangan khawatir, aku akan mentraktirmu minum sampai kamu puas. Kegembiraan melonjak di hati Ned. Dia langsung melesat ke rumah tempat tinggal Jack, dengan sekelompok orang yang ada di belakangnya. Bab 134. Fiona masih marah, ketika memikirkan kehilangan $1,4 juta, tetapi uang itu sudah hilang. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain mengalah dan kembali ke dalam rumah. Joan juga merasa sangat lega, ketika melihat putranya sudah pulang, dan dia segera masuk ke dalam rumah juga. Ayo kita masuk, sayang.
Kita berdua terlalu bau alkohol, kenapa kita tidak mandi bersama? Hasrat berkobar dalam diri Jack saat dia menyapukan pandangannya ke tubuh Selena yang dibayangi oleh remang-remang lampu jalan. Meskipun dia adalah pria yang setia pada prinsipnya, dia masih muda dan baru berusia lebih dari 20 tahun. Selain itu, Selena juga wanitanya, istri sahnya. Tentu saja, dia akan memiliki beberapa fantasi setelah tidak menyentuh seorang wanita selama 5 tahun. Aku memberikan sedikit kebaikan untukmu, dan kamu mengambilnya terlalu jauh. Selena memutar matanya ke arah Jack. Lagi pula, kita tidak sedekat ini sebelumnya, namun, kamu ingin menyentuhku sekarang. Bermimpilah. Dia berkata. Kamu hanya bisa memanggilku istrimu, karena Kylie. Keringat dingin bercucuran di telapak tangan Jack, dia menyunggingkan senyum miris. Aku hanya menyarankan untuk mandi bersama. Aku tidak mengatakan aku akan menyentuhmu, sayang. Jangan biarkan pikiranmu mengembara terlalu jauh, aku pria terhormat. Katanya. Jika Abner, Lana, Fernando, dan para dewa perang lainnya, mendengarkan Jack mengatakan sesuatu seperti itu, mereka mungkin akan sangat terkejut, hingga rahang mereka akan langsung jatuh ke tanah. Terutama, karena kata-kata itu datang dari tuan mereka yang terhormat, yang merupakan mesin pembunuh sedingin es di medan perang, merobek-robek orang, seolah-olah mereka adalah kertas. Namun sekarang, dia direduksi menjadi seorang idiot, yang harus mengatakan hal-hal konyol, di depan seorang wanita cantik. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak memikirkan apa-apa. Selena melangkah menuju bagian dalam rumah, wajahnya memerah. Aku akan mandi dulu, kamu mandi setelah aku selesai. Jangan pernah berpikir untuk naik ke tempat tidurku, jika aku tidak memberimu izin, mengerti? Baiklah, sayang. Jangan khawatir, aku akan menuruti setiap perintahmu. Jack memberi hormat padanya dengan tajam, membuatnya tertawa. Senyumnya benar-benar mempesona, bahkan di bawah penerangan jalan yang remang-remang. Sungguh senyum yang indah. Jack berdiri terpaku di tempat, setelah Selena masuk. Setelah beberapa saat, Jack masuk untuk mandi. Ketika dia kembali ke dalam kamar, dia menemukan Selena dan Kylie kecil yang menggemaskan, sedang meringkuk di tempat tidur, sudah terlelap. Dia mengamati istrinya saat dia berbaring di kasur, dadanya naik turun tidak teratur. Sebagian besar kakinya terbuka, kulitnya yang mulus sehalus porselen, tampak seolah-olah akan pecah jika disentuh. Pemandangan itu menggerakkan sesuatu dalam dirinya. Dia membungkuk dan dengan lembut mencuri ciuman di pipi Selena, lalu dia diam-diam kembali ke kasurnya di lantai. Namun, Jack tidak menyadari, Selena masih belum tidur. Sebaliknya, dia hanya menutup matanya dan berpura-pura tidur. Jantung Selena berdebar tak menentu, setelah Jack menciumnya, takut dia akan mencoba melakukan hal-hal lain. Untungnya, pria itu dengan cepat mundur, kembali ke tempat tidurnya di bawah. Selena telah minum banyak alkohol malam ini, dan segera dia tertidur, merasa lelah sampai ke tulangnya. Jack berbaring di lantai, merenungkan semua yang telah terjadi selama beberapa tahun terakhir. Pusaran emosi memenuhi dadanya. Tepat saat dia memejamkan mata, dia mendengar langkah kaki bergemuruh datang ke arahnya, dan itu adalah langkah kaki milik kelompok orang yang cukup besar. Kedengarannya, seperti ada lebih dari 200 orang. Dia menghirup udara dingin dengan tajam, dan segera duduk tegak, kemarahan melintas di matanya. Kalian berani membuat masalah, meskipun sudah larut malam, di mana istri dan putriku sedang tidur. Gumam Jack dalam hatinya. Dia segera melompat berdiri, kemarahan masih mencengkeram dalam hatinya. Dia dengan hati-hati merayap keluar dari kamar, dan pergi ke depan halaman rumahnya. Dia duduk di bawah pohon beringin besar di halaman, dan menyalakan rokok untuk dirinya sendiri. Kurang dari 2 menit telah berlalu, ketika sekelompok orang datang ke arah rumahnya, beberapa dari mereka dengan senjata di tangan mereka. Bab 135. Pang kecil itu adalah seorang prajurit selama 5 tahun, Scar. Dia dianggap sebagai dokter hewan yang sangat terampil, jangan meremehkannya. Ned mengingatkan mereka, ketika dia memikirkan bagaimana dan Jamisan, begitu takut ketika berhadapan dengan Jack. Dan Jamisan telah mengklaim, dia bisa mengalahkan 100 orang sendirian, meskipun Ned berpikir itu adalah kebanggaan yang berlebihan. Tetap saja, untuk dipuji begitu tinggi oleh dan Jamisan, dia bisa membayangkan bahwa Jack pasti memiliki kemampuan. Jangan khawatir, kita memiliki banyak orang bersama kita. Aku sudah bertemu dengan bajingan kecil yang sibuk 2 hari yang lalu, dan sekarang dia mati karena aku.
Plus, kita memiliki begitu banyak orang di sini. Scar terkekeh, lalu menatap Ned dengan dingin. Apakah kamu berpikir aku akan berada di level yang sama denganmu, setelah berhasil menjadi salah satu asisten peringkat tinggi Master Howard? Aku telah membuktikan nilaiku dengan tinjuku. Keduanya terus berbicara, butuh beberapa saat bagi mereka, untuk melihat api merah menyala di bawah pohon beringin, berkedip-kedip secara sporadis. Sepertinya, ada seorang pria yang sedang menunggu di sana. Sedang apa orang itu di sana? Scar melambaikan tangannya, anak buahnya berhenti di jalur mereka. Ini sudah jam 12.30 malam, dan ada seseorang yang sedang merokok di bawah pohon itu. Kecurigaan melintasi wajah Ned. Itu sangat aneh, bagaimana mungkin ada seseorang di tempat sepi seperti ini? Pergi dan lihat siapa orang itu. Scar tiba-tiba merasakan ada sedikit bahaya. Perasaan yang datang begitu kuat, jelas bukanlah hal yang biasa, jika ada seseorang di sini larut malam. Sekelompok pria dengan cepat pergi ke arah pohon beringin itu. Itu kamu. Ned mengenali Jack, setelah mengamatinya dengan cermat. Ekspresinya langsung menjadi gelap. Kakak Scar, ini dia Pang yang kita cari. Dialah yang telah menghajar kita, aku ingin bajingan ini mati. Jack dengan santai mengembuskan napas, napasnya bercampur dengan kepulan asap. Dia menjentikkan puntung rokok ke tanah. Aku tidak pernah menduga, kamu akan mencari kematian. Aku pikir dengan memukuli beberapa dari kalian, dan menyelamatkan hidup kalian di KTV sudah cukup. Sepertinya, itu keputusan yang salah. Apakah kamu tidak punya mata, brengsek? Apakah kamu melihat berapa banyak orang yang mengelilingimu? Itu adalah keputusan yang salah, katamu. Ned terkekeh dan melanjutkan, aku tahu kenapa kamu bangun begitu larut malam. Kamu pasti sangat takut kami mencarimu untuk membalas dendam, jadi, itulah sebabnya, kamu tidak bisa tidur karena kamu sangat cemas. Jadi, kamu keluar sambil merokok untuk menghilangkan rasa takut di hatimu. Ned berhenti di sana, lalu melanjutkan, nadanya bahkan lebih berani dan arogan dari sebelumnya. Hanya saja, kamu tidak pernah mengira kami akan menemukanmu begitu cepat, kan? Sekarang, kamu tahu seberapa kuat Master Howard kami. Saudaraku, dia sepertinya tidak takut kepada kita. Pria dengan rambut kuning yang telah dipukuli hitam dan biru sebelumnya di KTV, menyuarakan keprihatinan dengan lantang. Dia masih sedikit takut pada Jack. Bagaimanapun, kecakapan bertarung Jack yang menakutkan, telah membuatnya ketakutan untuk kembali ke ruang KTV. Apa yang kamu tahu? Ned menamparkan kepala pria itu. Bukannya dia tidak takut, kurasa kita sudah sangat membuatnya ketakutan, sehingga dia membasahi celananya, tetapi tidak punya pilihan selain bersikap tenang, karena kita sudah di sini. Ada bangunan terbengkalai tidak jauh dari sini, kita akan menyelesaikannya di sana. Jack menjawab dengan ringan, menatap lurus ke arah Ned. Aku tidak ingin teriakan kesakitanmu, mengganggu tidur istri dan anakku. Bangunan yang terbengkalai. Ned tertegun sejenak, lalu senyum jahat melengkung di wajahnya. Jadi, kamu sudah memilih lokasi kuburanmu, ya? Kamu takut membiarkan istrimu melihat mayatmu di depan pintu rumahnya. Baiklah kalau begitu, aku akan memastikan untuk menghancurkanmu sepenuhnya. Lalu, aku akan pergi main-main dengan wanitamu, setelah aku membunuhmu.